menyelamatkan diri. Dan di segmen ini tidak kalah seru, kita akan menyaksikan sesi tanya jawab antar calon wakil bupati. Dengan cara pertanyaan akan diajukan calon wakil bupati, kemudian dijawab oleh calon wakil bupati lainnya. Selanjutnya, jawaban ditanggapi oleh calon wakil bupati penanya. Dan pertanyaan sesuai dengan tema debat kali ini, yaitu pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan sosial. Pertanyaan dilarang menyerang personal, pernyataan harus menggunakan bahasa baku, jika mengandung singkatan atau akronim, maka diharuskan menjelaskan hal tersebut. Moderator akan menghentikan jika waktu habis atau mengandung unsur sara. Waktu untuk memberikan pertanyaan 2 menit, waktu menjawab pertanyaan masing-masing 1 menit 30 detik, dan waktu menanggapi 1 menit 30 detik. Baik, demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih nih. Saya menuju untuk segmen kali ini untuk calon wakil bupati nomor urut 2, menyampaikan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu menyampaikan pertanyaan 2 menit dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih panelis. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan. Ada 2 perubahan mendasar yang pasti terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari, yaitu perubahan iklim dan perubahan nilai. Salah satu akibat dari perubahan nilai tanpa kita sadari merubah perilaku dan mentalitas generasi muda. Bagaimana Anda menyikapi terkait dengan perubahan nilai yang menyebabkan munculnya strawberry generasi? Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Baik, saya menuju ke calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab waktu 1 menit 30 detik ketika mulai berbicara. Mohon tenang, Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi generasi saat sekarang memang generasi yang instan. Semuanya serba instan. Jadi ke depan ini yang harus dilakukan adalah pertama adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sangat penting sekali, di mana pendidikan akhlak itu dilakukan harus dari dini. Usia dini harus mulai ditekankan pendidikan akhlak. Kemudian di tingkat SMP, kemudian di SMA. Kemudian yang tidak kalah lagi adalah bagaimana menjaga ketahanan keluarga. Keluarga ini adalah menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan. Lingkungan yang ada di sekolahan, banyak bully, dan lain-lain. Ini harus menjadi konsen pemerintah, di mana pemerintah harus hadir di masing-masing sekolahan. Bagaimana memberikan edukasi, bagaimana penyuluh pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting untuk lingkungan di sekolahan. Kemudian faktor eksternal lain adalah faktor ekonomi. Dan kalau ekonominya baik, tentunya ini akan menjadi ketahanan. Waktu habis. Baik, Terima kasih. tetap tenang. Calon wakil bupati nomor urut 1, kami silakan untuk menjawab waktu 1 menit 30 detik ketika mulai berbicara. Baik, untuk para pemuda, memang yang pertama setelah keluarga, maka ada istilah hal jawardahu, bagaimana tetangganya. Jadi kalau tetangganya apik, insya Allah bocah-bocahku ya bisa jadi wong apik. Kemudian yang kedua, setelah hal jawardahu, hal safartahu, bagaimana dalam proses perjalanan ya, dalam lingkungannya, dalam biahnya. Ketika satu orang berbuat tidak baik, maka akan berdampak kepada yang lain. Maka pendidikan agama juga di sini sangat penting, terutama kaitan dengan akhlak. Kemudian yang terakhir, hal ta'amal tahu, bagaimana kemudian para pemuda ini supaya tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak baik tadi, belajar untuk bermuamalah, belajar untuk berniaga. Kiranya seperti itu. Ya, saya sepakat bahwa kedudukan akhlak atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu.
ada hadis innama bu'istu lil utammima makarima akhlak. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak karimah semua umatnya. Jadi pendidikan untuk membentuk akhlakul karimah yang baik ini memang tugas kita semua bersama dengan menambahkan kurikulum pendidikan-pendidikan atau pembelajaran semuanya agar tercipta generasi yang berakhlak dengan berwawasan luas. Terima kasih. Baik, waktu cukup dan habis. Baik, mohon tetap tenang. Kembali calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban para calon wakil bupati. Waktu 1 menit 30 detik ketika mulai berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon 03 dan 01 yang telah menyampaikan tentang generasi stroberi. Tetapi jangan khawatir, tenang, akan kami selesaikan. Dan kami berdua setidaknya ada dua cara untuk menyikapi generasi stroberi ini. Yang pertama, menciptakan kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan komunikasi yang baik, sepakati bersama untuk mengatur jam belajar dan mengaji bersama keluarga. Yang kedua, pendidikan etika dan adab. Tadi sudah disampaikan terkait kesadaran dan lain sebagainya. Dan tadi juga disampaikan menyampaikan tentang bagaimana cara menyikapinya. Dan katanya itu untuk bersama. Tetapi jangan khawatir untuk paslon 1 maupun paslon 3. Percayakan kepada kami. Terkait yang kedua, pendidikan dan etika dan dasar pada dasarnya sifatnya utama anak muda meniru. Anak muda itu mudah meniru. Ketika di dalam keluarga sudah diajarkan tentang nilai-nilai prinsip yang kuat, maka sangat kecil kemungkinan menjadi generasi stroberi. Maka menjadi sangat penting pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Baik, waktu cukup. Baik, Waktu habis. tetap tenang Bapak Ibu. Tetap tenang. Kesempatan berikutnya, calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktu menyampaikan pertanyaan 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Saat ini kita ketahui bersama masalah sosial. Jadi masalah pengangguran, masalah kemiskinan yang akhirnya muncullah orang berbuat instan bermain judi online. Nah, bagaimana judi online ini seperti yang disampaikan oleh Menko PM Pak Menteri, ya Pak Menteri itu bahwa sekarang ini sudah judi online menjadikan bencana sosial. Nah, sementara judi online tersebut banyak menggunakan influencer dari public figure. Nah, bagaimana kira-kira mengatasi problema judi online ini biar tidak berkembang merusak umat? Kemudian yang kedua, bertanya untuk yang Paslon 2. Masalah yang tadi disampaikan mengenai mangkrak-mangkrak pembangunan, yaitu tentang bagaimana BUMD yang berperan saat itu mengelola pasar beras dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya kemudian diberikan modal terus. Akhirnya juga tidak bisa berkembang. Nah, bagaimana sebenarnya aturan yang harus dipakai apabila melihat situasi BUMD yang tidak sehat, harus disuplai dana terus. Kira-kira itu, monggo. Terima kasih. Masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup? Cukup, baik. Calon wakil bupati nomor urut 1, silahkan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik. Dimulai ketika berbicara. Terima kasih Paslon 03. Saya kira sudah dijelaskan dalam semua agama kalau judi itu haram. Oleh karena itu, dan yang terjadi di Pemalang ini, angka perceraian tertinggi itu karena faktor ekonomi. Lah, faktor ekonomi salah satunya kebanyakan judi online yang menghabiskan harta dan bendanya. Oleh karena itu, harapannya pendidikan agama ini yang paling penting. Kemudian saran dari para kiai
para ustadz yang ada di masjid dan musola, tolong beri pendidikan kepada warganya, kepada jamaahnya, supaya meninggalkan judi online. Terkadang banyak hal ya tendensius itu akan terjadi. Tapi saya pastikan saya akan memerangi apapun hal yang menyangkut tentang kesengsaraan rakyat. Ada pepatah, kadang sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Mereka ya dengan seperti ini lebih paham bahwa apapun yang menyangkut tentang pelanggaran kita akan tindak. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, untuk calon wakil bupati nomor urut 2, menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih pada paslon 03 yang telah memberikan pertanyaan terkait bagaimana pasar beras itu mangkrak. Dan yang kedua tentang BUMD, kenapa kok disuplai terus-menerus. Kan gitu deh. Izin menyampaikan jawaban apa yang saya sampaikan. Mohon izin, panjenengan mungkin paslon 03 adalah mantan birokrasi. Beliau mungkin setidaknya memahami dan beliau sangat mungkin memahami tentang bagaimana mekanisme tentang anggaran APBD. Dan beliau juga mungkin mengetahui sebenarnya tentang bagaimana sih pengolahan itu yang ada di Kabupaten Pemalang. Khususnya terkait BUMD, saya izin menyampaikan, kebetulan mungkin izin saya juga mungkin pernah menjadi pegawai di BUMD. Mungkin saya akan menjawab terkait apa yang saya tahu tentang bagaimana terkait BUMD. Tentang anggaran APBD, kami BUMD, mungkin semua BUMD, tidak hanya BUMD saja, mungkin juga mengalami hal yang sama, melakukan kerugian. Ada beberapa BUMD maupun BUMN yang mengalami kerugian, tetapi terkait suplai anggaran APBD mungkin sudah berjalan. Dan kerugian yang ada di BUMD itu adalah kerugian kumulatif, tidak hanya serta-merta kerugian hanya tahun itu saja. Terkait mangkrak beras, insya Allah kami akan lanjutkan terkait program pasar beras di Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Waktu habis. Tetap tenang. Calon wakil bupati nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dari jawaban para calon wakil bupati. Waktu 1 menit 30 detik ketika berbicara. Terima kasih. Jadi memang penyakit masyarakat terkait dengan judi ini menjadi bencana sosial, itu kita ketahui bersama. Saat sekarang sudah marak judi-judi online ini, sudah mulai dihapuskan dan sudah ditangkap para pelakunya. Dan semoga ke depan di Kabupaten Pemalang ini tidak terjadi lagi judi-judi online ini, harus dengan penegakan hukum dan dilakukan dengan pembinaan-pembinaan di milenial, karena ini pengangguran di milenial ini yang banyak terjerumus di judi online. Jadi itu. Kemudian yang masalah BUMD, Pak Bupati mau menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Nur. Jadi kalau judi apapun, mau online mau offline, ya udah haram, nggak usah dibahas lagi. Apalagi kalau ikut mengendorse di situ, ya berarti ikut bagian dari haramnya dong ya gitu. Tapi itu masalah judi. Terkait dengan masalah BUMD, nggak nyinggung ke pertanyaan esensinya bahwa yang namanya penanaman modal oleh Pemda itu tidak dibenarkan sebelum ada RUPS. Jadi tolong layakkan dulu posisinya bahwa BUMD layak mendapatkan modal jika sudah ada RUPS, baru dianggarkan di Dewan. Kalau belum ada RUPS tidak bisa langsung dicairkan. Tolong ini dicamkan ya. Terima kasih. Oke. Baik, waktu habis. Saya langsung menuju, mohon tetap tenang Bapak Ibu. Calon wakil bupati nomor urut 1 menyampaikan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 dan 3. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Untuk 02, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang di tahun 2023 itu sekitar 6,55%. Ini berpengaruh terhadap menurunnya IPM, sehingga sampai hari ini IPM Kabupaten Pemalang masih urutan 35. Kemudian pada tahun 2024 sekitar 6,63%. Ini berdasarkan data statistik pada tahun 2004.
Padahal idealnya pengangguran dalam setiap kabupaten itu sekitar 4-6%. Pertanyaannya, langkah apa yang bisa saudara lakukan? Padahal selama 5 tahun yang pernah dilakukan, itu tidak bisa menurunkan angka tingkat pengangguran. Itu untuk 02. Kemudian untuk 03, pertanyaannya adalah tingkat pendidikan Kabupaten Pemalang itu sekitar 6,5 tahun. Artinya apa? Hanya bisa sekolah SD. Apa yang bisa saudara lakukan untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Pemalang? Terima kasih. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup, baik. Calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab waktu 1 menit 30 detik dimulai Mohon ketika untuk berbicara. Tenang Bapak Ibu, tenang. Ya, terima kasih kepada Paslon 01 yang menyampaikan tentang pengangguran di Kabupaten Pemalang. Nggak usah repot-repot terkait Paslon 1, terkait pengangguran Kabupaten Pemalang, insya Allah di tahun 2025 akan berkurang. Dengan terdirinya pabrik sepatu di Kabupaten Pemalang dengan tenaga kerja kurang lebih 20.000. Insya Allah itu akan mengurangi. Jadi jangan khawatir lagi terkait pengangguran. Terus langkah apa 5 tahun yang akan dilakukan? Kenapa kok IPM kok turun? Ini adalah terkait IPM juga tidak hanya serta-merta Pemalang. Terkait di Kabupaten Pemalang juga mengalami signifikan kenaikan 0,sekian%, 5%. Jadi terkait yang tadi disampaikan tentang pembangunan IPM di Kabupaten Pemalang, jangan khawatir. Kami akan benahi untuk pembangunan IPM di Kabupaten Pemalang dengan melakukan dorongan terkait sekolah lagi dan lain sebagainya. Mungkin Ya, berkaitan dengan pengangguran, kita tadi ada program hilirisasi pertanian. Yang sekarang terjadi Bapak Ibu, hasil pertanian keluar dari Pemalang. Yang resmailnya ada di luar Pemalang. Bagaimana kalau resmail ada di Pemalang, di situ ada upahnya, ada merangnya laku, ada dedaknya laku, ada menirnya laku. Kedepanan Waktu habis. Waktu habis. Baik, saya menuju ke calon Wakil Bupati nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik kita mulai berbicara. Terima kasih. Akses pendidikan ini adalah menjadi hal yang sangat penting, di mana penduduk Pemalang ini pengangguran banyak terjadi di tingkat SMP. Jadi kalau tadi tidak sekolah, ini banyak pengangguran di situ. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan melakukan meningkatkan pendidikan itu menjadi lulus SMP, lulus SMA dengan kejar paket A, B, C. Dan ini bisa dilakukan dengan kerjasama dengan pondok-pondok pesantren, tenaga-tenaga di situ kita pakai untuk melakukan itu. Kemudian pendidikan itu juga akan kita biayai dengan program pengurangan pengeluaran masyarakat, yaitu dengan LKS gratis. Jadi semuanya sekolah gratis, baik dari biayanya, seragamnya, sampai pada LKS-nya. Ini agar bisa meningkatkan gairah masyarakat untuk sekolah. Kemudian tingkat pendidikan di SMA ini akan kita pergunakan SMK ini untuk melatih pengangguran-pengangguran di tingkat pendidikan non formal. Jadi kita akan lakukan kerjasama dengan SMK. Waktu habis. Saya kembali menuju ke calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban masing-masing calon Wakil Bupati. Waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Tingkat pendidikan itu sebanding lurus dengan tingkat pengangguran. Artinya semakin naik tingkat pendidikannya, akan semakin naik skillnya. Ketika naik skillnya, maka dia punya keahlian. Ketika punya keahlian, ditempatkan di mana saja, para lulusan-lulusan ini bisa bekerja dengan baik. Termasuk di kami ini, di PKB ini, ada salah satu dewan kita, itu sudah terbukti, sudah selesai membangun sebuah universitas. Tepuk tangan buat Pak Nur Rosadi.
beliau itu salah satu yang ingin meningkatkan pendidikan di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu harapannya ketika pendidikannya lebih tinggi, skillnya lebih tinggi, maka pekerjaannya juga bisa lebih tinggi. Kemudian kaitan saya bukan orang Pemalang, sudah sejak awal kita sudah bercerita. Saya tidak bisa memilih di mana saya dilahirkan, tetapi saya bisa memilih di mana saya bisa berbakti. Kira-kira seperti itu. Dan lagi, sekali lagi, jenengan semua yang ada di sini, ada istilah Arab, ungdur makola, wala tangdur mangola. Jangan lihat, ungdur makola, wala tangdur mangola. Jangan lihat, sekali lagi, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dia katakan. Kira-kira seperti itu. 01. Baik, Baik, waktu habis. Luar biasa seru sekali debat hingga segmen kelima ini. Di segmen 6 kita akan menyaksikan penyampaian pernyataan penutup oleh masing-masing pasangan calon. Dan kami segera kembali. Rasa kita sudah memasuki segmen ke-6 sekaligus segmen terakhir. Dan kita akan menyaksikan penyampaian pernyataan penutup oleh masing-masing pasangan calon. Adapun waktu yang diberikan adalah masing-masing 3 menit. Untuk itu penyampaian pernyataan penutup yang pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Vicky Prastio dan Bapak Muhammad Suwendi. Waktu menyampaikan pernyataan penutup 3 menit. Dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Ada sebuah bait yang dinyanyikan oleh Sujiwo Tejo. Sugih tanpa bondo, dikjoyo tanpa aji, terima mawih pasrah, sepi pamrih tebi ajri. Di bait ketiga ada kata-kata terima mawih pasrah. Pada seluruhnya yang ada di sini, di akhir cerita ini, tanggal 27 November nanti, akhirnya kita harus pasrah. Dipasrahkan sama yang kuasa, kemenangan ataupun kekalahan. Harapannya Vicky Wendy menang. Alhamdulillah, ratusan titik saya sudah lalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat Pemalang dengan berbagai macam lapisan. Yang terhormat para ulama, para kiai, para ustadz yang ada di Kabupaten Pemalang, mari tuntun kami dan sama-sama kita bangun generasi Pemalang yang lebih baik. Untuk para guru, para honorer ataupun guru-guru di swasta, kalian tidak sendiri. Ada saya yang akan memperjuangkan hak-hak kalian untuk lebih hidup dalam sejahtera. Buat semua ibu-ibu yang ada di Kabupaten Pemalang, saya hadir ke Pemalang atas restu dari seorang ibu. Maka tentunya semua ibu-ibu yang di Pemalang merupakan ibu saya sendiri yang akan saya mengabdi sekuat tenaga saya dengan perjuangan untuk membahagiakan kalian. Tidak ada lagi tangisan kekhawatiran, saya akan perjuangkan untuk semua para adik-adik dan generasi serta semua lapisan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Sudah cukup kita tertidur selama ini atas kondisi Kabupaten Pemalang. Sudah saatnya mari satukan mimpi kita, satukan tujuan kita untuk membangun Pemalang dengan revolusi Pemalang. Kita jadikan ini adalah beban untuk tanggung jawab kita secara bersama-sama. Saya bersama wakil saya serta tim semuanya mohon diberikan keluasan pintu maaf kepada seluruh masyarakat Pemalang. Mungkin pada saat kontestasi pilkada ini terjadi suatu hal yang kurang berkenan. Kepada paslon 2 dan paslon 3 serta semua para pendukung serta masyarakat yang berada di Pemalang. Marilah bersama-sama kita jangan mengelola hati untuk saling membenci. Perseteruan pilkada akan berakhir pada tanggal sengaja diganggu tanggal 27 November. Hubungan silaturahmi. Waktu habis. Waktu habis dan mohon tenang kembali Tetap Bapak tenang Ibu. kembali seluruh tim pendukung. Ya, selanjutnya pernyataan penutup pasangan calon nomor urut 2. Bapak Haji Mansur Hidayat Sarjana Teknik Magister Lingkungan